Apa yang terjadi di Jawa saat zaman Nabi Muhammad, jejak kerajaan dan isyarat era wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membayangkan Jawa dan Makkah berjalan paralel ribuan kilometer, dipisahkan samudra tapi terikat oleh moral, spiritualitas, dan pedagang rempah? Saksikan kisah epik ini, ketika sejarah, wahyu, dan kerajaan bertemu, menyingkap rahasia Nusantara yang tak pernah diceritakan sebelumnya. Pada tahun 610 M, di kota yang panas dan berdebu, kehidupan masyarakat dipenuhi ritual dan tradisi yang telah turun-temurun. Di antara pedagang dan suku Quraisy, terdapat ketegangan spiritual yang tak terlihat. Banyak yang terjebak dalam praktik politeisme, sementara hati sebagian kecil manusia mencari cahaya kebenaran yang belum hadir. Di Gua Hira, di puncak Jabal Al-Nur, seorang pria bernama tengah merenung, mencari jawaban atas kegelisahan jiwanya. Saat itulah, langit seakan menurunkan getaran baru. Wahyu pertama turun, membawa pesan tauhid yang mengguncang dunia yang dikenal pada saat itu. Suasana Makkah yang sederhana dan penuh konflik spiritual itu menjadi saksi bisu awal revolusi agama yang akan mengubah jalannya sejarah manusia. Sementara itu, ribuan kilometer di timur, Pulau Jawa berada dalam dinamika yang sama-sama kompleks namun sangat berbeda wujudnya. Setelah kejatuhan kerajaan-kerajaan awal seperti, pulau ini mulai dibentuk oleh kerajaan-kerajaan baru, salah satunya di pesisir utara. Di desa-desa dan kota pelabuhan, para penduduk menjalani kehidupan yang terkait erat dengan alam, agrikultur, dan jalur perdagangan yang mulai ramai. Kepercayaan Hindu-Buddha mengakar, sementara animisme dan dinamisme lokal masih menghiasi setiap ritual. Seolah dua dunia yang berbeda itu, Makkah dan Jawa, berada dalam ritme sejarah masing-masing, namun sejalan dalam waktu. Di Makkah, wahyu yang diterima bukan hanya tentang spiritualitas, tetapi juga tentang keadilan sosial, nilai moral, dan kesetaraan manusia. Pesan itu lahir di tengah masyarakat yang terfragmentasi oleh kasta, ketidakadilan, dan perdagangan yang kadang mengeksploitasi. Setiap kata wahyu seakan menembus lapisan budaya dan politik, menawarkan paradigma baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sekaligus, peristiwa ini menandai awal dari perubahan global yang kelak akan menjangkau seluruh dunia, termasuk kawasan yang jauh di timur seperti Jawa. Di sisi lain, di Jawa, masyarakat hidup dalam struktur kerajaan yang sedang menemukan pijakannya. Raja dan ratu berkuasa dengan hukum dan moral yang ketat. Contohnya Ratu Sima di Kalingga yang terkenal karena ketegasan dan keadilannya. Kehidupan masyarakat masih sangat bergantung pada siklus alam, perdagangan, dan hubungan dengan kerajaan tetangga. Meskipun mereka belum mengenal Islam, nilai-nilai etika, kepercayaan spiritual, dan pengelolaan sosial menciptakan harmoni lokal yang sebanding dengan apa yang tengah digoncang oleh wahyu di Makkah. Dua sistem berbeda, namun masing-masing sedang mencari jalan kebenaran untuk memandu manusia dalam hidupnya. Menariknya, jalur perdagangan Samudra Hindia mulai menjadi penghubung tak langsung antara timur dan barat. Pedagang Arab, India, dan Cina sudah mulai singgah ke pelabuhan Jawa, membawa barang sekaligus cerita dari dunia lain. Sementara wahyu turun di Makkah, berita tentang kerajaan, budaya, dan komoditas Jawa mungkin telah terdengar di telinga para pedagang yang melakukan perjalanan jauh. Dengan cara yang halus, dunia-dunia yang tampak terpisah ini mulai saling menyapa lewat perdagangan, ide, dan interaksi manusia. Sejarah menunjukkan bahwa titik temu antara budaya dan agama bukan sekadar kebetulan, ia selalu diwarnai jalur-jalur yang menembus ruang dan waktu. Kita bisa membayangkan dua dunia ini seakan berada di teater sejarah yang sama. Satu sisi gurun yang panas dan penuh ritual suci, sisi lain pulau tropis yang subur, dipenuhi kerajaan yang baru bangkit, sungai yang membawa kehidupan, dan hutan yang menyimpan misteri. Dalam satu garis waktu, Makkah menerima wahyu yang akan mengubah seluruh dunia, sementara Jawa merajut kisahnya sendiri, yang kelak akan bertemu dengan Islam beberapa abad kemudian. Kesadaran ini memberi perspektif unik. Sejarah bukan hanya tentang peristiwa lokal, tetapi juga tentang hubungan global yang kadang tak terlihat, namun penuh makna. Dengan demikian,
Pertama ini membuka mata kita bahwa meski jarak memisahkan Makkah dan Jawa ribuan kilometer, keduanya hidup dalam satu detak sejarah yang sama. Satu dunia diguncang oleh cahaya wahyu, dunia lain membentuk fondasi peradaban Nusantara. Kedua garis waktu ini, meskipun berjalan sendiri-sendiri, seolah menunggu momen ketika keduanya akhirnya akan bertemu, membentuk cerita yang lebih besar dan menakjubkan bagi generasi-generasi yang akan datang. Setelah abad pertama Masehi, Jawa sudah menjadi pulau yang berdenyut dengan kehidupan kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing sekaligus saling memengaruhi. Di tengah-tengah hamparan sawah dan sungai yang berliku, masyarakat membangun desa dan kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan lokal maupun internasional. Kehidupan masyarakat tidak hanya bergantung pada pertanian, tetapi juga pada kemampuan raja dan bangsawan mengelola hubungan diplomatik dengan tetangga. Disinilah letak keunikan Jawa, peradaban yang lahir dari sinergi antara alam, politik, dan spiritualitas, sebuah dunia yang tampak jauh dari Makkah namun sejalan dalam ritme sejarahnya. Kerajaan yang muncul setelah runtuhnya menunjukkan bagaimana politik Jawa abad ke-7 mulai menemukan bentuknya. Tarumanegara, yang sebelumnya dikenal karena prasasti dan jaringan perdagangan dengan India, meninggalkan jejak hukum dan budaya yang membentuk fondasi bagi kerajaan-kerajaan penerus. Di pesisir utara, lahirlah yang menjadi pusat politik dan budaya baru. Kalingga tidak hanya menguasai perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan spiritualitas, menunjukkan bahwa masyarakat Jawa sudah memiliki pandangan dunia yang kompleks dan terstruktur. Kehidupan di Kalingga tidak lepas dari sosok Ratu Sima, yang menjadi simbol keadilan dan moralitas. Kisahnya tentang hukum yang tegas, kejujuran yang dijunjung tinggi, dan perlindungan bagi rakyat, menjadi legenda yang bertahan berabad-abad. Ratu Sima bukan sekadar penguasa. Ia adalah cermin nilai-nilai yang dipercaya masyarakat Jawa, di mana moral, hukum, dan kepemimpinan bersatu dalam satu kesadaran kolektif. Dalam konteks ini, masyarakat Jawa pada masa itu sedang membangun fondasi etika dan sosial yang, entah sadar atau tidak, akan memudahkan mereka menerima pengaruh baru seperti Islam di masa depan. Selain politik dan moralitas, perdagangan menjadi darah yang mengalir di tubuh Jawa. Jalur laut Samudra Hindia dan Selat Sunda dipenuhi kapal-kapal yang membawa rempah, emas, keramik, dan kain sutra. Pedagang dari India, Cina, dan bahkan Arab mulai singgah di pelabuhan Jawa, membawa barang sekaligus ide, legenda, dan teknologi. Melalui interaksi ini, Jawa tidak hanya membangun ekonomi, tetapi juga membuka diri terhadap dunia luar, meski secara spiritual masih dominan Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal. Di tengah hiruk-pikuk perdagangan, masyarakat Jawa juga hidup dalam harmoni dengan alam. Sungai, gunung, dan hutan bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga pusat spiritualitas. Animisme dan dinamisme lokal menembus kehidupan sehari-hari, dari ritual pertanian hingga upacara kerajaan. Sementara di Makkah, wahyu pertama baru saja turun. Di Jawa, manusia juga mencari kebenaran melalui simbol, alam, dan mitologi. Dua cara berbeda, satu tujuan sama, memahami kehidupan dan menempatkan manusia dalam kosmos. Namun, tidak semua tentang kerajaan Jawa adalah kemakmuran dan harmoni. Persaingan antar kerajaan, perebutan pelabuhan strategis, dan intrik politik mewarnai sejarah. Kekuatan tidak selalu berada di tangan raja. Penasihat, pedagang kaya, dan bahkan pemuka agama memegang pengaruh yang signifikan. Dalam konteks ini, Jawa abad ke-7 bisa dianggap sebagai laboratorium peradaban, eksperimen dalam kepemimpinan, hukum, dan perdagangan yang akan menentukan masa depan wilayah ini. Yang menarik, budaya Jawa saat itu sudah menampilkan fleksibilitas dan adaptabilitas yang luar biasa. Meskipun Hindu-Buddha mendominasi, unsur animisme lokal tetap bertahan dan berpadu. Ritual keagamaan, kesenian, dan sistem sosial menunjukkan bahwa masyarakat Jawa mampu mengintegrasikan berbagai pengaruh tanpa kehilangan identitasnya. Inilah salah satu rahasia daya tahan budaya Jawa yang membuatnya mampu menyerap Islam beberapa abad kemudian dengan cara yang unik dan harmonis. Selain itu,
Kerajaan-kerajaan Jawa abad ke-7 menunjukkan kemampuan diplomasi yang luar biasa. Hubungan dengan India dan Cina tidak sekadar perdagangan, tetapi juga budaya dan ilmu pengetahuan. Guru, pendeta, dan seniman berkelana, menyebarkan literasi, agama, dan seni, membentuk jaringan intelektual yang membedakan Jawa dari banyak wilayah lain di Asia Tenggara pada waktu itu. Dengan cara ini, Jawa menjadi tempat pertemuan antara dunia lokal dan global, jauh sebelum kontak langsung dengan Islam terjadi. Sementara itu, masyarakat sehari-hari, petani, nelayan, pedagang, dan pengrajin, hidup dalam siklus yang relatif stabil, meskipun dipengaruhi oleh kekuasaan kerajaan. Hukum, adat, dan ritual memberikan struktur, sekaligus rasa aman dan identitas. Dari desa ke desa, cerita tentang raja yang adil atau kerajaan yang kaya tersebar, menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya moralitas dan tata krama. Dalam perspektif ini, Jawa sedang membangun fondasi peradaban yang matang, yang siap menghadapi tantangan sejarah berikutnya, termasuk gelombang baru dari Timur Tengah. Akhirnya, menegaskan bahwa Jawa pada masa itu bukan sekadar pulau yang terisolasi. Meski ribuan kilometer dari Makkah, ia hidup dalam ritme sejarah yang seiringan. Makkah diguncang wahyu yang akan mengubah dunia, Jawa membangun kerajaan dan moralitas yang kuat. Kedua dunia berjalan paralel, masing-masing mengukir cerita, nilai, dan jaringan yang akan bertemu satu sama lain di masa depan. Dua garis waktu yang tampak terpisah ini sebenarnya sedang menyiapkan panggung bagi pertemuan epik antara Nusantara dan Islam, yang kelak akan menorehkan sejarah abadi. Di tengah gemuruh gelombang perdagangan dan kebangkitan kerajaan-kerajaan di pesisir utara Jawa, muncul sosok yang tidak hanya memerintah, tetapi menorehkan legenda. Namanya menggema bukan karena kekayaan atau tentara, tetapi karena hukum dan moral yang ia tegakkan dengan tegas. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seakan menanamkan rasa takut sekaligus hormat di hati rakyat dan pejabat kerajaan. Di zaman di mana raja kadang tunduk pada kepentingan bangsawan atau pedagang kaya, Ratu Sima menegakkan prinsip yang sederhana namun revolusioner, keadilan harus berlaku tanpa pengecualian. Legenda mengatakan bahwa Ratu Sima pernah menegakkan hukum dengan cara yang membuat orang-orang luar terheran-heran. Ada cerita tentang pedagang yang mencoba menipu kerajaan dengan membawa emas palsu. Tanpa pandang bulu, Ratu Sima menghukum pelanggar itu di depan umum. Hukuman yang keras bukan sekadar untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menanamkan kesadaran kolektif. Hukum dan moral adalah fondasi sebuah peradaban yang abadi. Dari sini, kita bisa melihat paralel yang menarik dengan wahyu yang turun di Makkah. Keduanya menghadirkan disiplin moral yang menantang struktur lama, meski konteksnya berbeda. Di Kalingga, rakyat memandang Ratu Sima sebagai simbol kestabilan. Di saat kerajaan lain jatuh karena perebutan tahta atau intrik politik, Kalingga tetap tegak. Ratu Sima tidak hanya mengandalkan kekuasaan militer, tetapi juga kebijaksanaan dan ketegasan etika. Para pejabat dan rakyat tahu bahwa tidak ada yang bisa menawar hukum, dan justru itulah yang membuat kerajaan ini dihormati oleh tetangga dan pedagang asing. Stabilitas sosial ini memungkinkan ekonomi dan budaya berkembang seiring dengan moral yang kuat, membentuk pondasi peradaban Jawa yang unik. Namun, Ratu Sima bukanlah penguasa yang hanya menegakkan hukum. Ia juga seorang visioner yang memahami pentingnya pendidikan, seni, dan spiritualitas. Istana Kalingga menjadi pusat belajar, tempat para pendeta, guru, dan seniman berkumpul untuk menyebarkan pengetahuan dan kebudayaan. Disinilah terlihat kesamaan dengan Makkah. Di satu sisi, wahyu membentuk paradigma moral dan spiritual baru. Di sisi lain, Jawa sedang membangun pusat intelektual dan spiritual yang akan memperkuat masyarakatnya secara struktural. Kedua dunia ini, meski berbeda, sama-sama sedang menata tatanan moral dan budaya yang akan menuntun generasi berikutnya. Pengaruh Ratu Sima meluas hingga ke pedalaman dan pelabuhan-pelabuhan jauh dari istana. Setiap desa, sungai, dan jalan perdagangan merasakan efek kebijakan dan hukum yang ia tetapkan. Ketegasan ini menciptakan rasa hormat yang luar biasa. Pedagang dan pelaut tahu bahwa Kalingga bukan hanya kaya karena rempah dan perdagangan,
tetapi juga karena disiplin moral yang dijalankan dari pucuk pimpinan. Cerita ini mengajarkan bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang memaksa, melainkan membentuk budaya yang menghargai hukum dan etika. Menariknya, keberadaan Ratu Sima dan Kerajaan Kalingga pada abad ke-7 menjadi bukti bahwa Jawa mampu membangun moralitas kolektif yang kompleks, bahkan sebelum Islam tiba di Nusantara. Masyarakat tidak hanya mengikuti hukum karena takut, tetapi karena mereka percaya pada keadilan yang tertanam dalam sistem budaya. Hal ini mirip dengan efek wahyu di Makkah, mengubah pandangan masyarakat tentang benar dan salah, meski konteksnya berbeda. Kedua dunia mengajarkan prinsip yang sama, moral dan spiritual sebagai fondasi peradaban. Di tengah kekuatan hukum dan moral, Kalingga tetap hidup sebagai pusat perdagangan dan budaya. Pedagang dari India, Cina, dan Arab singgah, membawa barang dan cerita. Beberapa mungkin bahkan mendengar tentang perkembangan spiritual di Jazirah Arab. Secara tidak langsung, interaksi ini menjadi jembatan budaya, hukum, moral, dan perdagangan Jawa mulai berinteraksi dengan dunia luas. Inilah salah satu alasan mengapa Nusantara mampu menyerap pengaruh Islam dengan cara yang unik, tanpa kehilangan identitas lokalnya. Ratu Sima juga dikenal memiliki naluri diplomasi yang luar biasa. Ia menjalin hubungan dengan kerajaan tetangga melalui pernikahan politik, hadiah, dan perjanjian dagang. Namun, tidak seperti penguasa lain yang tunduk pada tekanan luar, ia menegakkan prinsip keadilan sebagai syarat diplomasi. Kekuatannya bukan hanya militer atau ekonomi, tetapi juga integritas moral yang membuat Kalingga dihormati dan aman dari ancaman besar. Dengan kata lain, Ratu Sima mengajarkan bahwa kekuatan sebuah kerajaan lahir dari keseimbangan antara hukum, moral, dan kebijakan strategis. Di balik semua kisah ini, masyarakat biasa tetap menjalani hidup sehari-hari. Mereka menanam padi, menangkap ikan, berdagang, dan mengikuti ritual yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, kehadiran Ratu Sima memberikan rasa aman dan rasa hormat terhadap hukum yang jarang ditemui di kerajaan lain. Dari perspektif global, ini menunjukkan bahwa peradaban Jawa pada masa itu sudah siap menghadapi perubahan besar. Struktur sosial, moral, dan ekonomi sudah cukup matang untuk menerima pengaruh baru, termasuk Islam beberapa abad kemudian. Akhirnya, bahwa Ratu Sima bukan hanya ratu kerajaan kecil di Jawa, ia adalah simbol moralitas, hukum, dan kebijakan visioner. Dalam paralel yang menarik dengan Makkah, wahyu yang baru turun mengubah dunia Arab, sementara di Jawa, Ratu Sima menggetarkan dunia dengan hukum dan keadilannya. Dua dunia yang berbeda waktu, jarak, dan konteks, namun sama-sama menegakkan prinsip yang akan membentuk masa depan generasi, menunjukkan bahwa sejarah manusia selalu bersinggungan melalui moral, hukum, dan nilai-nilai yang abadi. Di saat Ratu Sima menegakkan hukum dan moral di Kalingga, samudra di sekeliling Jawa mulai menjadi saksi bisu jaringan perdagangan yang menghubungkan benua-benua. Kapal-kapal kecil berlayar dari pelabuhan ke pelabuhan, membawa rempah, kain, keramik, dan logam mulia. Aroma cengkeh, pala, dan lada yang harum bukan hanya menarik pedagang dari India dan Cina, tetapi juga dari Jazirah Arab yang kini sedang mengalami perubahan besar akibat wahyu yang baru turun di Makkah. Dua dunia yang jauh itu, tanpa sadar, sedang diikat oleh gelombang lautan dan perdagangan. Kapal-kapal Arab yang singgah di pelabuhan Jawa bukan sekadar membawa barang, tetapi juga cerita, legenda, dan teknologi. Para pedagang membawa berita tentang Makkah, Mesir, dan Persia, sekaligus menyerap budaya lokal, tarian, bahasa, dan ritual keagamaan. Interaksi ini menunjukkan bahwa Nusantara pada abad ke-7 tidak pernah benar-benar terisolasi. Meskipun Islam belum menyebar secara resmi, jejak-jejak budaya Arab dan India mulai menembus kesadaran masyarakat Jawa, membentuk fondasi yang akan mempermudah penerimaan Islam beberapa abad kemudian. Jalur rempah bukan hanya soal perdagangan fisik, tetapi juga tentang kekuasaan dan diplomasi. Kerajaan-kerajaan di pesisir utara bersaing untuk menjadi penguasa pelabuhan strategis. Kalingga, dengan hukum dan moral yang kuat, berhasil memposisikan diri sebagai pusat perdagangan yang aman dan dihormati.
Pedagang tahu bahwa di sini, transaksi akan adil, dan hukum ditegakkan. Kepercayaan yang dibangun oleh Ratu Sima menjadi modal utama untuk menarik interaksi global, menjadikan Jawa bagian dari jaringan ekonomi dunia yang lebih luas. Dalam perspektif Arab, pelabuhan Jawa mungkin hanyalah titik di peta samudra yang luas. Namun, bagi para pedagang, Jawa adalah tanah subur yang menawarkan keuntungan dan peluang. Kapal-kapal yang berlayar dari atau ke pelabuhan Asia Tenggara membawa tidak hanya barang, tetapi juga ide dan budaya. Inilah awal mula interaksi antara Nusantara dan dunia Arab, meski belum menyentuh ranah agama. Sejarah mencatat, jalur rempah bukan sekadar ekonomi, tetapi juga media pertukaran budaya yang menentukan masa depan. Tidak hanya pedagang yang menikmati keuntungan jalur ini, kerajaan-kerajaan Jawa juga belajar dan menyesuaikan diri. Teknologi perkapalan, navigasi, dan pengetahuan astronomi yang dibawa pedagang Arab dan India membantu meningkatkan efisiensi pelayaran. Ilmu ini menjadi bagian dari pengetahuan lokal, yang memungkinkan kerajaan-kerajaan Nusantara untuk tumbuh lebih kuat dan lebih terhubung dengan dunia luar. Jawa, meski jauh dari Makkah, mulai menjadi titik pertemuan budaya global. Yang menarik, interaksi perdagangan ini tidak selalu damai. Kapal bajak laut, persaingan kerajaan, dan ancaman alam menambah lapisan dramatis di balik jalur rempah. Pedagang harus menavigasi tidak hanya gelombang laut, tetapi juga intrik politik dan konflik lokal. Dalam konteks ini, moral dan hukum yang ditegakkan Ratu Sima menjadi penyangga penting. Tanpa kepastian hukum, pelabuhan-pelabuhan strategis bisa jatuh ke tangan penguasa yang licik atau pedagang curang, mengganggu aliran perdagangan global yang sedang terbentuk. Selain perdagangan material, jalur laut ini juga membawa pengaruh spiritual dan budaya. Pedagang Arab, meski belum menyebarkan Islam secara formal, sering membawa cerita dan kepercayaan mereka. Beberapa legenda tentang tauhid, etika dagang, dan kisah moral mungkin sampai ke telinga para penduduk Jawa. Dengan cara ini, Nusantara mulai mengalami kontak tidak langsung dengan gagasan yang kelak menjadi inti ajaran Islam, bahkan sebelum para mubalik resmi hadir. Peranan pelabuhan-pelabuhan besar seperti Jepara, Semarang, dan pelabuhan Kalingga menjadi vital. Mereka bukan hanya pusat distribusi rempah, tetapi juga titik pertukaran informasi, budaya, dan teknologi. Setiap kapal yang datang membawa pesan dari dunia luar, dan setiap pedagang yang kembali ke tanah asal membawa kisah tentang Jawa. Proses ini menunjukkan bahwa Nusantara bukan sekadar lokasi geografi, ia adalah simpul penting dalam jaringan sejarah global. Di sisi lain, masyarakat lokal merasakan dampak jalur rempah secara langsung. Petani menanam cengkeh dan pala, nelayan memperkuat armada mereka, dan pengrajin menghasilkan kerajinan untuk perdagangan. Perubahan ekonomi ini berdampak pada struktur sosial. Kelas pedagang mulai muncul, diplomasi menjadi lebih penting, dan hubungan antara kerajaan dan rakyat semakin kompleks. Semua ini membentuk peradaban Jawa yang tangguh, siap menyambut pengaruh budaya dan agama yang lebih besar di masa depan. Akhirnya, bahwa samudra bukanlah sekadar air, ia adalah penghubung tak kasat mata antara Makkah dan Jawa. Wahyu yang turun di Makkah dan hukum yang ditegakkan Ratu Sima di Kalingga seakan berjalan paralel. Satu membentuk moral dan spiritual, yang lain membentuk etika, perdagangan, dan diplomasi. Kedua dunia ini, meski berjauhan, sedang menyiapkan panggung bagi pertemuan besar yang kelak akan mengubah wajah Nusantara dan dunia secara dramatis. Saat 610 menandai awal wahyu di Gua Hira, kehidupan di Jazirah Arab tidak pernah sama lagi. Di Makkah, masyarakat yang terbagi oleh kasta, perdagangan, dan kepentingan suku kini menghadapi paradigma baru, pesan tentang tauhid dan keadilan. Kata-kata pertama yang diterima bukan sekadar spiritual, ia adalah seruan revolusi sosial. Keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab moral tiba-tiba menjadi standar baru, menantang struktur lama yang telah mengakar selama berabad-abad. Pesan wahyu tidak berhenti pada transformasi spiritual individu. Ia mengguncang tatanan politik dan ekonomi Makkah. Pedagang kaya dan bangsawan mulai merasa terancam,
karena sistem baru menuntut transparansi, kejujuran, dan penghormatan terhadap yang lemah. Konflik sosial mulai muncul. Penganiayaan terhadap pengikut awal Islam, tekanan politik, dan intimidasi menjadi bagian dari sejarah awal Nabi Muhammad. Di tengah konflik ini, dunia luar tetap berjalan, namun getaran perubahan mulai menembus Samudra Hindia, meski belum sampai ke Jawa secara langsung. Di sisi lain, Jawa tetap berdenyut dengan kehidupan kerajaan dan perdagangan. Ratu Sima menegakkan hukum, pedagang Arab berlayar membawa rempah, dan masyarakat lokal menanam cengkeh serta pala. Meskipun Islam belum hadir, moral dan struktur sosial yang ketat di Jawa menunjukkan kemiripan paralel dengan transformasi sosial di Makkah. Keduanya, walau ribuan kilometer terpisah, sedang menyiapkan masyarakat untuk menerima sistem nilai yang lebih besar, yang kelak akan menghubungkan mereka melalui agama dan perdagangan. Hijrah ke Madinah pada 622 M menjadi titik balik dramatis bagi dunia Arab. Dari kota yang menindas, umat Muslim menemukan tempat untuk membangun komunitas baru. Madinah bukan sekadar geografis, ia menjadi laboratorium sosial bagi nilai-nilai yang dibawa wahyu, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Ide ini, yang lahir dari tekanan, konflik, dan spiritualitas, akan memiliki resonansi global, karena para pedagang dan pengelana yang bergerak ke selatan dan timur akan membawa berita, inspirasi, dan cerita moral. Perang Badar, Uhud, dan peristiwa-peristiwa berikutnya menegaskan bahwa wahyu tidak hanya spiritual, tetapi juga politik. Kemenangan dan kekalahan, strategi dan moralitas, semuanya menjadi pelajaran kolektif yang mempengaruhi cara masyarakat Arab berpikir tentang kekuasaan, hukum, dan etika. Di titik ini, kita bisa membandingkan paralel dengan Jawa. Kerajaan Kalingga menegakkan hukum dan moral, Arab membentuk sistem sosial baru berdasarkan wahyu. Kedua dunia sedang membangun fondasi etika dan politik yang kokoh, meski jalurnya berbeda. Jaringan perdagangan Samudra Hindia mulai meresapi dinamika ini. Pedagang Arab yang mengetahui perubahan di Makkah dan Madinah membawa kisah dan ide ke Jawa, meski masih dalam bentuk legenda dan cerita moral. Nusantara, dengan pelabuhan yang aman dan masyarakat yang disiplin, menyerap informasi ini secara tidak langsung. Masyarakat Jawa mendengar tentang kota-kota Arab yang berubah, pedagang yang berani, dan nilai moral baru, menambahkan dimensi spiritual dan intelektual pada budaya lokal. Di Jawa, kerajaan-kerajaan pesisir mulai memahami pentingnya stabilitas sosial untuk perdagangan. Ratu Sima telah menegakkan hukum, menjaga pelabuhan tetap aman, dan menciptakan kepercayaan kolektif. Kini, informasi tentang perubahan di Arab, walau belum menyentuh ranah agama, memberikan perspektif baru, dunia lebih besar daripada kerajaan lokal, dan nilai moral, hukum, serta integritas dapat memengaruhi jaringan global. Dalam konteks ini, era wahyu menjadi simbol getaran perubahan dunia. Ia menandai momen di mana tatanan lama diuji, nilai baru diperkenalkan, dan masyarakat dipaksa menyesuaikan diri. Di Makkah, Arab bertransformasi dari masyarakat suku yang terfragmentasi menjadi komunitas yang terikat oleh prinsip moral universal. Di Jawa, kerajaan mulai mengintegrasikan hukum, perdagangan, dan moral lokal menjadi jaringan yang stabil. Dua dunia berjalan paralel, mempersiapkan diri untuk pertemuan sejarah yang akan datang. Meski jarak ribuan kilometer memisahkan Makkah dan Jawa, kita bisa melihat benang merah yang menghubungkan keduanya. Kepemimpinan moral, hukum yang adil, perdagangan yang strategis, dan interaksi budaya. Wahyu membentuk Arab secara spiritual dan sosial, sementara Ratu Sima membentuk Jawa melalui hukum dan etika. Kedua transformasi ini, meski berbeda bentuk, sama-sama menyiapkan manusia untuk menerima dunia yang lebih luas, kompleks, dan terkoneksi. Akhir bahwa sejarah tidak pernah linear atau lokal semata. Saat wahyu menembus Gua Hira, getarannya melintasi samudra, menyiapkan panggung global. Jawa, dengan raja dan rakyatnya, menyiapkan fondasi lokal. Dua dunia yang berbeda, melalui waktu, jarak, dan konteks, sedang menulis cerita yang kelak akan bertemu,
sejarah moral, sosial, dan spiritual yang membentuk wajah Nusantara dan dunia secara bersamaan. Di Pulau Jawa abad ke-7, spiritualitas bukanlah konsep tunggal yang bisa dijabarkan dengan mudah. Setiap sungai, gunung, dan hutan dianggap memiliki roh dan energi yang mempengaruhi kehidupan manusia. Masyarakat hidup dalam harmoni dengan alam, menyembah dewa-dewa lokal, dan mengikuti ritual yang diwariskan turun-temurun. Mereka percaya bahwa kesejahteraan, kesuburan, dan keselamatan bergantung pada keseimbangan antara manusia dan alam semesta. Fenomena ini menciptakan lapisan spiritualitas yang kompleks, berbeda dengan struktur monoteistik yang mulai terbentuk di Makkah, namun tetap mengandung esensi moral dan etika yang sama, menghormati yang lebih besar daripada diri sendiri. Di tengah animisme, Hindu dan Buddha mulai masuk ke Jawa melalui pedagang dan pendeta dari India dan Asia Tenggara. Kerajaan Kalingga menjadi contoh nyata integrasi ini. Di satu sisi masyarakat masih menghormati roh leluhur dan kekuatan alam, di sisi lain, kuil-kuil dan ritual Hindu-Buddha mulai menandai pusat kerajaan. Perpaduan ini tidak menimbulkan konflik, melainkan menciptakan identitas spiritual yang kaya, membentuk kesadaran kolektif yang siap menyerap nilai-nilai baru di masa depan. Para raja dan bangsawan tidak hanya memerintah secara politik, tetapi juga spiritual. Mereka dianggap penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Ratu Sima, misalnya, meski terkenal dengan hukum dan moralnya, juga menegakkan ritual dan upacara yang menguatkan ikatan spiritual masyarakat dengan alam dan dewa-dewa. Keseimbangan antara kekuasaan duniawi dan spiritual ini menciptakan stabilitas sosial yang luar biasa, memungkinkan kerajaan tetap kokoh meski dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. Di pedesaan dan pelabuhan, ritual menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Nelayan memohon keselamatan sebelum melaut, petani berdoa agar sawah subur, dan pedagang memohon perlindungan untuk perjalanan jauh. Ritual-ritual ini membentuk jaringan spiritual yang saling terkait, dari individu ke komunitas, hingga kerajaan. Masyarakat Jawa mengajarkan bahwa spiritualitas bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga sebagai landasan moral dan etika yang mengatur perilaku sehari-hari. Yang menarik, meski sistem kepercayaan berbeda dengan monoteisme Arab, ada paralel filosofis yang jelas. Di Arab, wahyu menekankan tauhid, moralitas, dan keadilan. Di Jawa, keyakinan terhadap roh, dewa, dan karma menekankan keseimbangan, etika, dan akibat perbuatan. Dua dunia ini, meski berbeda cara dan simbol, sama-sama menanamkan kesadaran bahwa manusia tidak hidup sendirian. Ada tatanan moral dan spiritual yang lebih tinggi yang harus dihormati. Pengaruh Hindu-Buddha membawa dimensi baru. Literatur suci, mantra, dan ajaran etis menjadi bagian dari pendidikan kerajaan. Pendeta dan guru mengajarkan nilai moral, strategi politik, dan filosofi hidup. Hal ini mirip dengan peran wahyu di Arab, yang memberikan pedoman hidup dan tata sosial. Meskipun bahasa, simbol, dan bentuk ritual berbeda, esensi keduanya sama, membimbing manusia menuju kesadaran moral dan spiritual yang lebih tinggi. Perpaduan animisme, Hindu, dan Buddha di Jawa tidak hanya membentuk spiritualitas, tetapi juga seni dan budaya. Candi-candi, patung, relief, dan seni pertunjukan menjadi media pengajaran moral dan spiritual. Setiap bentuk seni menyampaikan cerita tentang kebaikan, keadilan, dan hubungan manusia dengan alam dan kekuatan yang lebih besar. Seni ini menjadi cerminan kesadaran kolektif, sama halnya dengan wahyu yang menjadi pedoman hidup masyarakat Arab melalui kata-kata yang disampaikan Nabi Muhammad. Pedagang Arab dan India yang singgah ke pelabuhan Jawa juga menjadi penghubung budaya dan spiritual. Mereka membawa cerita moral, legenda, dan ajaran etis yang mulai diterima secara selektif oleh masyarakat lokal. Tanpa sadar, interaksi ini menyiapkan Jawa untuk menerima Islam beberapa abad kemudian. Transformasi spiritual bukanlah proses instan, tetapi akumulasi kontak, perdagangan, dan adaptasi budaya yang berlangsung berabad-abad. Yang menakjubkan,
Sistem spiritual Jawa ini menciptakan harmoni yang memungkinkan masyarakat hidup berdampingan dengan perbedaan. Hindu dan Buddha, animisme lokal, dan pengaruh asing tidak saling menyingkirkan, melainkan berpadu. Hal ini menunjukkan kapasitas adaptasi masyarakat Jawa, kemampuan menerima nilai baru tanpa kehilangan identitas. Prinsip ini menjadi kunci kelak ketika Islam masuk, diterima, dan disesuaikan dengan budaya lokal. Akhir bahwa spiritualitas Jawa abad ke-7 adalah fondasi moral, sosial, dan budaya yang kuat. Sementara Wahyu membentuk dunia Arab dengan prinsip moral dan sosial baru, Jawa membangun struktur spiritual yang fleksibel namun kokoh. Dua dunia ini, meski berbeda simbol dan praktik, sedang mempersiapkan generasi manusia untuk menghadapi perubahan global yang lebih besar. Spiritualitas bukan hanya urusan agama, tetapi juga landasan etika, hukum, dan budaya yang menuntun sejarah Nusantara ke arah pertemuan dengan Islam. Meski Wahyu baru turun di Makkah dan Arab sedang diguncang transformasi spiritual, pertanyaan muncul, apakah Islam sudah dikenal di Nusantara, khususnya di Jawa? Sejarawan modern mengusulkan beberapa teori, namun yang paling menarik adalah kemungkinan adanya kontak tidak langsung melalui pedagang yang melintasi Samudra Hindia. Kapal-kapal yang membawa rempah dari Jawa ke Arab membawa pula cerita tentang orang-orang yang tinggal jauh di timur. Meskipun mereka belum memahami seluruh ajaran Islam, benih pemahaman tentang tauhid, moralitas, dan etika mungkin sudah tersebar dalam bentuk legenda dan kisah moral. Pedagang Arab yang singgah di pelabuhan Kalingga tidak hanya berdagang barang, tetapi juga bertukar cerita dan pengalaman spiritual. Mereka berbicara tentang Nabi Muhammad, komunitas Muslim di Madinah, dan nilai-nilai moral yang menekankan kejujuran, keadilan, dan solidaritas. Meski belum ada mubalik resmi yang mengajarkan Islam, kisah ini menanamkan benih kesadaran akan nilai-nilai monoteistik yang berbeda dari sistem kepercayaan Hindu-Buddha dan animisme yang dominan di Jawa. Di Jawa, masyarakat yang terbiasa hidup dengan harmoni spiritual dan hukum moral yang ketat, seperti yang ditegakkan Ratu Sima, menyerap kisah-kisah ini secara selektif. Nilai moral Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan perlindungan terhadap yang lemah, memiliki resonansi alami dengan ajaran lokal. Dalam banyak hal, masyarakat Jawa sudah menjalani kehidupan yang paralel dengan prinsip-prinsip awal Islam, meski dalam simbol dan praktik yang berbeda. Beberapa bukti arkeologis dan teks kuno menunjukkan adanya interaksi awal antara pedagang Arab dan komunitas Jawa. Misalnya, catatan perjalanan pedagang Cina dan Arab menyebutkan kedatangan kapal-kapal dari Jazirah Arab yang membawa barang dan berita tentang wilayah jauh. Informasi ini, meskipun terbatas, memberikan gambaran bahwa Nusantara tidak hidup dalam isolasi. Jawa sudah menjadi simpul dalam jaringan global, di mana pengaruh spiritual dan moral dari Arab mulai menyebar melalui jalur perdagangan. Lebih dari itu, masuknya Islam tidak harus selalu berupa kontak formal. Cerita, legenda, dan etika yang dibawa pedagang Arab berfungsi sebagai jembatan kultural. Masyarakat Jawa, yang sudah terbiasa mengintegrasikan nilai-nilai baru dengan kepercayaan lama, menerima pengaruh ini tanpa kehilangan identitas lokal. Ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Prinsip moral dan spiritual asing dapat diterima selama resonansi dengan nilai lokal tetap ada. Di sisi kerajaan, pedagang Arab yang menetap di pelabuhan berinteraksi dengan raja dan pejabat. Ratu Sima atau penerusnya mungkin mendengar kisah tentang moralitas baru dari Arab. Meskipun kerajaan belum menerima Islam secara resmi, informasi ini membentuk kesadaran awal. Ada nilai-nilai global yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perdagangan, keadilan, dan stabilitas sosial. Dengan kata lain, moralitas Islam awal memiliki titik temu dengan etika Jawa, meski keduanya masih berkembang secara terpisah. Beberapa sejarawan juga mengaitkan masuknya Islam awal ke Nusantara dengan jalur perdagangan Gujarat dan pesisir India. Pedagang Muslim dari Gujarat kemungkinan besar singgah di pelabuhan Jawa, memperkenalkan doa, etika dagang, dan praktik ibadah sederhana. Ini adalah bentuk kontak awal yang sangat selektif, namun menanamkan benih pemahaman yang akan mekar ratusan tahun kemudian.
Jalur rempah dan laut bukan sekadar ekonomi, tetapi juga media pertukaran ide dan spiritualitas. Paralel antara spiritualitas Jawa dan prinsip awal Islam semakin terlihat jelas. Keduanya menekankan hubungan manusia dengan kekuatan lebih tinggi, pentingnya moral, dan konsekuensi dari perbuatan. Di satu sisi, wahyu di Arab membentuk sistem monoteistik yang ketat. Di sisi lain, Jawa membentuk sistem spiritual yang fleksibel namun disiplin. Konvergensi nilai ini menyiapkan masyarakat untuk menerima Islam secara harmonis, bukan sebagai imigrasi budaya paksa, tetapi sebagai evolusi spiritual alami. Yang menakjubkan, meski Islam secara formal belum hadir, Nusantara sudah merasakan getaran moral dan spiritualnya. Pedagang, cerita, hukum lokal, dan etika kerajaan menciptakan jembatan halus antara dunia Arab dan Jawa. Ketika Islam akhirnya resmi masuk beberapa abad kemudian, masyarakat Jawa tidak asing dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan kesetaraan, nilai yang sudah tertanam dalam budaya dan hukum lokal. Akhir bahwa meski jarak ribuan kilometer memisahkan Makkah dan Jawa, kedua dunia sudah saling berbicara melalui jalur perdagangan, moral, dan cerita. Islam mungkin belum hadir secara formal, tetapi nilai-nilainya mulai mengalir ke Nusantara, diserap secara selektif, dan beresonansi dengan spiritualitas lokal. Ini menunjukkan bahwa sejarah bukan hanya tentang kedatangan suatu agama, tetapi tentang pertemuan nilai, moral, dan budaya yang menyiapkan masyarakat untuk perubahan global yang akan datang. Saat wahyu pertama turun di Gua Hira, langit Makkah memancarkan getaran perubahan yang tak terlihat bagi dunia luar. Di sisi lain, ribuan kilometer di timur, Pulau Jawa sedang menenun cerita kerajaan, moral, dan spiritualitasnya sendiri. Dua dunia berjalan paralel, masing-masing dengan ritme dan simbolnya, namun secara misterius terhubung oleh prinsip universal, keadilan, moralitas, dan ketertiban sosial. Bab ini menutup perjalanan panjang sejarah dengan menekankan bahwa jarak bukan penghalang bagi interaksi nilai, etika, dan kebudayaan. Jalur rempah yang ramai, kapal-kapal Arab dan India yang bersinggungan di pelabuhan Jawa, serta Ratu Sima yang menegakkan hukum, semua adalah bagian dari satu jaring sejarah. Setiap pedagang, setiap cerita moral yang dibawa, dan setiap ritual yang dilakukan di Jawa menjadi titik temu halus antara timur dan barat. Meskipun belum ada Islam formal di Nusantara, interaksi ini menciptakan resonansi moral yang menjadi pondasi bagi pertemuan agama dan budaya di masa depan. Di Arab, wahyu membentuk masyarakat dari dalam keluar, moral individu, struktur sosial, dan tatanan politik. Di Jawa, moral dan hukum ditegakkan dari pucuk pimpinan, dari Ratu Sima ke rakyatnya, dan melalui ritual serta etika sehari-hari. Dua pendekatan yang berbeda, namun esensinya sama, menyiapkan manusia untuk hidup harmonis dalam tatanan yang lebih tinggi. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban tidak muncul hanya dari lokasi atau kekuasaan, tetapi dari keseimbangan antara moral, hukum, dan spiritualitas. Interaksi perdagangan yang tampak sederhana menyimpan dampak yang jauh lebih besar dari sekadar ekonomi. Pedagang yang membawa rempah juga membawa cerita, legenda, dan nilai moral. Di pelabuhan Jawa, masyarakat menyerap cerita ini secara selektif, menyatukannya dengan sistem kepercayaan lokal. Inilah titik di mana dunia yang terpisah ribuan kilometer mulai saling mempengaruhi secara tidak langsung, menyiapkan peradaban Nusantara untuk menerima nilai baru secara harmonis. Lebih dari itu, spiritualitas Jawa yang fleksibel dan etika hukum yang tegas menciptakan kesiapan mental dan budaya untuk transformasi besar. Ketika Islam akhirnya resmi masuk ke Nusantara, masyarakat tidak mengalami benturan budaya yang ekstrim. Sebaliknya, mereka menemukan titik temu antara nilai lama dan baru, kejujuran, keadilan, perlindungan terhadap yang lemah, dan penghormatan terhadap kekuatan lebih tinggi, semua nilai yang sudah tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Jejak sejarah ini menegaskan bahwa peradaban bukanlah tentang seberapa dekat jarak fisik, tetapi seberapa dalam resonansi nilai yang mengalir. Arab dan Jawa, dua dunia yang berbeda geografi dan bahasa,
sebenarnya sudah menulis bab yang sama dalam buku moral dan spiritual umat manusia. Wahyu membentuk Arab, hukum dan etika membentuk Jawa, dan jalur perdagangan menyatukan keduanya dalam dialog global yang tak kasat mata. Yang menarik, titik temu ini juga menekankan peran perempuan dan pemimpin moral dalam sejarah. Ratu Sima bukan sekadar penguasa, melainkan simbol bahwa kepemimpinan moral dan spiritual dapat mengubah masyarakat. Wahyu yang dibawa Nabi Muhammad juga mengajarkan bahwa perubahan sejati dimulai dari kepatuhan moral individu yang kemudian membentuk tatanan sosial. Kedua kisah ini saling beresonansi, meski dalam konteks dan simbol berbeda. Melalui jalur perdagangan, cerita moral, hukum, dan ritual spiritual, Nusantara dan Arab perlahan membangun jaringan interaksi yang tidak selalu terlihat oleh mata. Generasi berikutnya menyerap nilai-nilai ini tanpa menyadarinya, menciptakan budaya yang adaptif namun solid. Dari perspektif sejarah global, inilah titik di mana dua peradaban sedang menunggu momen pertemuan formal, saat Islam memasuki Jawa dan bersatu dengan identitas lokal. Bahwa sejarah bukan hanya tentang peristiwa atau raja, tetapi tentang resonansi nilai yang melintasi ruang dan waktu. Dunia Arab dan Jawa abad ke-7 adalah saksi bahwa moral, spiritualitas, dan hukum bisa menjadi penghubung antara masyarakat yang berbeda. Ketika nilai-nilai ini akhirnya bertemu secara formal, peradaban Nusantara akan memasuki babak baru, harmoni antara ajaran Islam dan tradisi lokal yang telah berakar kuat. Akhirnya, kita menyadari bahwa meski ribuan kilometer memisahkan Makkah dan Jawa, mereka berada dalam satu garis waktu sejarah. Wahyu di Arab dan hukum moral di Jawa adalah isyarat zaman, dua peradaban yang menulis kisahnya masing-masing, namun siap bertemu dalam harmoni. Sejarah mengajarkan bahwa perubahan sejati selalu memerlukan waktu, kesabaran, dan resonansi nilai, dan ketika momen itu tiba, Nusantara akan berdiri sebagai saksi pertemuan antara tradisi, moral, dan spiritualitas global. Di tengah samudra waktu yang membentang ribuan kilometer, Makkah dan Jawa menulis kisah paralel yang menakjubkan. Wahyu menyalakan revolusi moral di gurun Arab, sementara Ratu Sima menegakkan hukum dan spiritualitas di Pulau Jawa. Pedagang menyambungkan keduanya lewat rempah, cerita, dan moral yang menembus batas, hingga akhirnya Nusantara berdiri sebagai titik temu epik, tempat nilai, etika, dan spiritualitas global bersatu, membentuk peradaban yang harmonis, adaptif, dan siap menghadapi gelombang perubahan dunia.